Apresiasi sebesar-besarnya bagi yang telah mensupport dan memberikan dukungan bantuan, terutama keluarga, my bro, Mang Iim, Mang Gugun, my boss, santriku, kawanku, dan pastinya kamu. Assalamualaikum, hello everyone, I'm Steve Harpy. Kembali lagi bersama Kalamas di Cerita Moga Puas dan Pas. Setelah kemarin kita menamatkan kisah dari Nabi Adam alaihissalam secara lengkap, hari ini kita akan membahas nabi selanjutnya. Ya, kita akan maraton 25 nabi. Nabi yang selanjutnya kita bahas saat ini adalah Nabi Idris alaihissalam. Pernah dengar bukan? Dan mungkin kalian akan bertanya-tanya. Dan mungkin kalian akan bertanya-tanya, sebenarnya apa sih mukjizat dari Nabi Idris alaihissalam? Kemudian dakwahnya seperti apa? Tantangannya bagaimana? Dakwahnya kepada umat yang mana? Dan lain-lain. So, mari kita bahas. Nabi Idris adalah nabi yang Allah utus ketiga. Kok ketiga, Bang? Karena kita tahu bahwa nabi yang Allah utus kedua setelah Nabi Adam alaihissalam adalah Nabi Syeds. Walaupun memang Nabi Syeds tidak masuk kepada nabi yang wajib diketahui yang 25. Nabi Idris adalah anak dari Yarad bin Malhayil bin Kinan bin Anusi bin Syeds dan tentunya bin Adam alaihissalam. Nabi Syeds berdakwah kepada kaum dari Bani Qabil atau anak keturunan dari Qabil dan Iklima. Ya, kita tahu bahwa Qabil adalah salah satu anak yang melakukan pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Yang ternyata juga saat itu sudah ada pembangkangan dari mereka, dari Bani Qabil. Apa pembangkangannya? Mereka ternyata sudah mencoba menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang jadi sembahannya yaitu api. Ya, api seperti hanya yang dilakukan oleh kaum Majusi. Nabi Idris dilahirkan di mana? Nabi Idris ternyata dilahirkan di Babilonia atau negeri yang sering kita kenal dengan Mesopotamia. Dan sekarang kita lebih mengenal dengan negara Irak dan Syria. Nah, selanjutnya Nabi Idris adalah ayah dari kakek Nabi Nuh alaihi salam. Artinya dia atau Nabi Idris adalah buyut dari Nabi Nuh alaihi salam. Kata Idris menurut ulama bahasa Arab berasal dari kata darosa yang artinya belajar. Kemudian dalam bahasa Yunani Nabi Idris dikenal dengan kata Aramis yang kedepannya menjadi kata yang maknanya harmas. Sedangkan dalam bahasa Ibrani, Nabi Idris dikenal dengan kata Khanuh. Dan dalam bahasa Arab dikenal dengan kata Akhnuh. Namun pendapat-pendapat ini masih banyak sekali perbantahan dan perdebatan. Saat itu, Nabi Idris oleh Allah diperintah untuk mengajak seluruh umat manusia agar berjalan terhadap kebenaran. Saat itu juga Allah mengangkat Nabi Idris pada usia 82 tahun. Wow. Nabi Idris diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 82 tahun. Namun beberapa ulama mengatakan bahwa Nabi Idris ternyata diangkat jadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Seperti halnya pengangkatan Nabi Muhammad SAW pada usia 40 tahun. Nabi Idris tidak banyak diceritakan dalam Al-Quran. Beliau hanya disebutkan atau dimention oleh Allah hanya 2 kali, yaitu pada surat Maryam ayat 56 dan 57 dan surah Al-Anbiya ayat 85 sampai 86. Bahkan menurut Gus Baha sendiri, kisah Nabi Idris sebenarnya tidak terlalu penting karena memang tidak banyak hal yang diceritakan, tapi perlunya kita menjadikan penting kisah dari Nabi Idris adalah bentuk i'tibar kita terhadap kisah dari para nabi dan rasul. Menurut kisah 25 nabi atau Qasusul Anbiya karya Ibnu Katsir bahwa Nabi Idris diperintah oleh Allah untuk mengajarkan ketauhidan di negeri Babilonia. Nah, setelah di negeri Babilonia, Nabi Idris hijrah kemana? Ke Mesir, karena memang orang-orang Babilonia tidak mau menerima ajaran dari Nabi Idris alaihi salam. Selanjutnya, ini nih yang penting. Apa sih sebenarnya mukjizat dari Nabi Idris alaihi salam? Dan banyak atau sedikit? Kita bahas. 1. Mukjizat dari Nabi Idris adalah beliau adalah manusia pertama yang bisa membaca dan menulis. Juga memang memiliki pengetahuan yang cukup cerdas. Ya, itu adalah salah pertama.
Mukjizat dari Nabi Idris adalah memiliki kecerdasan yang mumpuni. 2. Nabi Idris adalah manusia pertama yang membuat pakaian. Yang sebelumnya, dari zaman Nabi Adam sampai sebelum dari Nabi Idris, manusia-manusia pada masa itu hanya menggunakan bulu-bulu hewan. Tapi semenjak Nabi Idris mulai menggunakan bahan dari kain dan menjahit kain tersebut. 3. Nabi Idris adalah nabi yang pintar dalam menjinakkan kuda dan merawatnya. Kita tahu bahwa kuda adalah alat transportasi paling kuno, paling lama, dan paling hebat pada zamannya. Nah, Nabi Idris adalah pelopor hal itu. Dia menjinakkan kuda yang asalnya hidup di alam liar, buas, dan tidak mau diatur. Dia dijinakkan, Nabi Idris gunakan sebagai alat transportasi. 4. Nabi Idris adalah nabi yang paham ilmu falak dan perbintangan atau astronomi, pintar dalam menghitung tanggal, pintar dalam mengukur waktu, dan lain-lain. 5. Nabi Idris juga pandai matematika dan perhitungan. Ya, kita tahu bahwa ilmu falak atau ilmu astronomi berkaitan erat dengan yang namanya matematika dan perhitungan. Nah, karena mukjizat yang diberikan oleh Allah tersebut, Nabi Idris dikenal dengan nabi yang cukup pintar, cerdas, dan pastinya bijaksana. Bahkan Nabi Idris diberi gelar, apa gelarnya? Harmas al-Haramisah, yang artinya singa dari segala singa. Alasannya karena beliau memang berani berdakwah seperti halnya singa berada di padang pasir. Asik. Ada yang unik dari kisah Nabi Idris alaihi salam. Apakah itu? Nabi Idris membagi waktunya menjadi 2 dalam seminggu. 3 hari pertama Nabi Idris gunakan untuk berdakwah semaksimal mungkin kepada umatnya, kepada manusia-manusia pada saat itu. Dan 4 hari selanjutnya Nabi Idris gunakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suatu kisah tentang Nabi Idris alaihi salam. Ini adalah kisah sahih ya. Banyak sekali perawi yang menceritakan tentang kisah ini. Suatu ketika malaikat Israel yang mempunyai ikatan dekat dengan Nabi Idris bertanya atau meminta sesuatu kepada Allah. Apa permintaan dari malaikat Israel? Malaikat Israel ingin bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Dia sangat merindu. Dia sangat rindu berat terhadap Nabi Idris alaihi salam. Ya, karena kita tahu bahwa orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, yang kuat sekali mempegang prinsip Islam, prinsip agama, pasti sangat dirindukan oleh para malaikat. Dan alhasil Allah pun meridhoi atau mengizinkan malaikat Israel untuk bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Turunlah malaikat Israel dari langit ke bumi, datang pada malam hari, bertamu ke rumah dari Nabi Idris alaihi salam. Nah, saat kedatangan tersebut, malaikat Israel tidak menampakkan dirinya sebagai malaikat, tapi dia menyamar seperti seorang pemuda yang gagah rupawan dan tampan. Nah, sambil apa? Sambil membawa banyak sekali makanan dan buah-buahan. Nabi Idris tidak mengetahuinya, tidak tahu bahwa itu adalah malaikat Israel. Kemudian Nabi Idris menawarkan makanan, menjamunya dengan minuman, dengan sambutan hangat, dengan layaknya memuliakan seorang tamu oleh seorang nabi. Namun hal-hal apapun yang ditawarkan kepada malaikat Israel menolaknya. Tidak ada satupun yang ia terima dan ia makan. Kenapa? Ya, karena malaikat tidak makan dan tidak minum. Akhirnya mereka pun berbincang-bincang, ngobrol, keluar rumah, jalan-jalan, walking, dan tidak terasa perjalanan mereka, kebersamaan mereka sudah dilalui selama 4 hari 4 malam. Karena sudah cukup akrab, akhirnya Nabi Idris mulai curiga. Ini siapa sih sebenarnya orang? Kenapa sih tidak mau makan dan tidak mau minum? Akhirnya dia bertanya, atau beliau, Nabi Idris bertanya, sebenarnya siapakah engkau itu? Kemudian malaikat Israel pun menjawab, maaf ya Nabi, maaf Nabi Idris, sebenarnya saya ini adalah bukan seorang manusia, saya adalah sahabatmu. Siapa? Malaikat Israel. Ya ampun, kata Nabi Idris, malaikat Israel, kaukah yang suka mencabut nyawa orang itu, yang suka menghilangkan ruh dari diri seseorang? Malaikat Israel menjawab, ya itu adalah saya, itu adalah tugas saya.
Kemudian Nabi Idris menimpali, sudah 4 hari kau bersamaku, bersama denganku. Apakah engkau akan mencabut nyawa seseorang atau apakah engkau akan mencabut nyawaku? Malaikat Israel pun menjawab, aku sebenarnya dalam waktu 4 hari ini sudah banyak sekali mencabut nyawa. Entah itu manusia, entah itu hewan. Sudah berapa puluh kali aku melakukan hal tersebut. Dan itu dibayangkan seperti aku menyuap-nyuap makanan. Saking apa? Saking mudah dan gampangnya aku mencabut nyawa. Lantas apa maksud kedatangan kamu ke sini? Kedatangan kamu datang ke rumah aku, kata Nabi Idris. Malaikat Israel pun menjawab, aku sangat merindukan kamu ya Idris. Aku sangat ingin bertemu dengan seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan saya untuk bertemu denganmu dan ini adalah kesempatan yang tidak bisa aku sia-siakan seumur hidup aku. Nah, setelah perbincangan antara malaikat Israel dan Nabi Idris, muncullah suatu keinginan yang amat sangat diinginkan oleh Nabi Idris alaihissalam. Apa itu? Hai malaikat, bisakah engkau mencabut nyawaku? Aku ingin sekali merasakan sakitnya sakaratul maut. What? Malaikat Israel terheran-heran. Kenapa ada orang yang ingin merasakan sakit dan perihnya sakaratul maut? Padahal hal ini sangat ditakuti dan tidak mau. Hal ini sangat ditakuti dan tidak ada orang yang mau akan hal ini, yaitu sakaratul maut tersebut. Sambil memohon-mohon, Nabi Idris, tolonglah ya malaikat, kabulkanlah keinginanku ini. Kemudian jawaban dari malaikat Israel apa? Maaf ya Nabi, aku hanya mencabut nyawa, aku hanya mengambil nyawa seseorang atas kehendak dari Yang Maha Kuasa, atas kehendak dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, jika kamu ingin dicabut nyawanya, aku akan berizin dulu kepada pemilikku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya ternyata malaikat Israel diizinkan oleh Allah untuk mencabut nyawa dari Nabi Idris alaihi salam. Dan tibalah waktu itu malaikat Israel akhirnya mencabut nyawa dari Nabi Idris alaihi salam, dan malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris saat itu juga. Malaikat Israel juga menangis. Beberapa sumber mengatakan ya malaikat Israel menangis karena melihat sahabatnya merasakan kesakitan yang begitu pedih ia rasakan. Setelah mati, Allah lalu menghidupkan kembali Nabi Idris alaihissalam. Jadi setelah dicabut, Allah kembalikan lagi nyawa dari Nabi Idris alaihissalam. Nah, setelah dihidupkan oleh Allah, apa yang dilakukan oleh Nabi Idris? Nabi Idris langsung saja menangis sejadi-jadinya. Dia meraung-raung, entah apa yang ia pikirkan. Namun Nabi Idris berkata, begitu menyakitkannya sakaratul maut, begitu rasanya tidak tertahankan ketika kita dicabut nyawa. Semoga saja orang-orang selain daripada aku tidak merasakan sakit yang seperti ini. Ya, kita tahu bahwa sakaratul maut adalah hal yang cukup menyakitkan. Bahkan Nabi sekalipun, Nabi Muhammad SAW merasakan hal itu. Dan beliau pernah berkata bahwa jika saja bisa aku menanggung seluruh kesakitan sakaratul maut, maka mungkin aku tidak akan mengizinkan umatku merasakan hal seperti ini. Saking sayangnya Nabi kepada kita. Setelah permintaan mencabut nyawa tersebut dikabulkan, masih ada ternyata permintaan dari Nabi Idris alaihissalam. Apa itu permintaannya? Permintaan selanjutnya bahwa Nabi Idris ingin melihat neraka dan surga. Ingin berjumpa dengan golongan-golongan neraka dan ingin mencoba masuk ke dalam surga. Kemudian berkata, bisakah engkau malaikat Israel membawa aku ke surga, membawa aku ke neraka? Aku ingin sekali melihat neraka dan surga. Malaikat Israel kemudian kaget juga. Bahkan para malaikat pun sebenarnya takut, tidak berani untuk memandang dari neraka. Tapi Nabi Idris, seorang manusia, ingin sekali melihat neraka. Maka terheran-heran di situ malaikat Israel. Nabi Idris kemudian berkata, terus terang saja malaikat, sebenarnya aku sangat takut terhadap azab Allah yang ini. Tapi mungkin saja ketika aku telah melihat siksaan yang begitu pedih, nanti imanku semakin kuat dan semakin tebal.
Nah, Nabi Idris diizinkan oleh Allah melihat neraka. Dan apa yang terjadi saat melewati neraka saja? Nabi Idris pingsan saat itu. Dia tidak sadar. Saking apa? Saking menakutkannya. Saking menakutkannya apa yang disebut dengan neraka. Nabi Idris melihat orang-orang yang di neraka diseret oleh malaikat-malaikat yang tinggi badannya dan kekar. Mereka disiksa, dipukul, dipotong-potong, ditusuk dan lain-lain. Sehingga dia tidak pernah berhenti menangis saat itu. Saking begitu menakutkannya yang dinamakan neraka. Nabi Idris tidak kuat, tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan, teman-teman, daripada kita melihat siksaan dari api neraka. Yang kita bayangkan saat ini hampir ribuan kali lipat siksaan tersebut. Api berkobar dahsyat, kemudian bunyi yang gemuruh, ya. Kemudian hal-hal mengerikan terjadi di sana, dan Nabi Idris meninggalkan neraka pada saat itu dalam keadaan yang cukup lemas. Karena pingsan, nangis, ya pasti lemas. Selanjutnya, setelah melihat berbagai siksaan yang ada di neraka, Nabi Idris diajak oleh malaikat. Kemana? Melihat surga yang begitu indah dan menakjubkan. Nabi Idris masuk ke dalam surga tersebut, melihat air yang cukup jernih airnya. Sungai yang begitu mengalir di di pinggir-pinggirnya pohon-pohon yang rindang, yang ternyata rantingnya terbuat dari emas dan perak. Wejangan minuman disajikan, ada susu, ada madu, ada air tawar dan lain-lain disajikan di surga yang begitu penuh dengan kebahagiaan dan kesenangan. Setelah puas berkeliling-keliling tersebut, malaikat Israel kemudian mengajak Nabi Idris untuk pulang. Tapi apa jawaban dari Nabi Idris? Saking merasa betahnya dia di surga, dia tidak mau pulang. Dia tidak mau kembali ke dunia. Dengan alasan apa? Kata Nabi Idris bahwa, malaikat, engkau telah mencabut nyawaku. Engkau telah memperlihatkan aku ke neraka. Sekarang aku sudah kembali ke surga. Mengapa aku harus kembali ke neraka? Akhirnya, saking tidak maunya dia pulang ke dunia, Nabi Idris meninggalkan sandalnya di surga. Supaya apa? Supaya dia bisa lebih lama tinggal di sana. Cerita ini juga diceritakan oleh Gus Baha tentang bagaimana Nabi Idris meninggalkan sandalnya di surga. Akhirnya dia mendapat persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Idris akan tinggal di surga sampai pada hari kiamat. Karena hal itu juga kita tahu bahwa ada beberapa nabi yang Allah belum cabut nyawanya, yaitu siapa? Ada Nabi Khidir dan ada Nabi Ilyas yang belum dicabut nyawanya dari dunia, dan ada juga para nabi yang tinggal saat ini di surga, yaitu siapa? Ada Nabi Isa dan ada juga Nabi Idris alaihi salam, yaitu Nabi Idris yang kita ceritakan barusan. Nah, itu adalah sepenggal dari kisah Nabi Idris alaihi salam tentang bagaimana dia meminta suatu permintaan yang aneh. Kemudian ada beberapa nasihat yang cukup penting yang disampaikan oleh Nabi Idris alaihi salam, yaitu salah satunya perihal tentang kebahagiaan rizki. Barang siapa melampau kesederhanaan, tidak sesuatu pun akan memuaskannya. Kemudian tanpa kita membagi-bagikan rizki yang telah kita dapat, maka seseorang itu akan sulit mendapatkan rasa syukur atas nikmat hal tersebut. Makanya ketika kita punya rizki, maka ada hak orang lain di sana. Itu adalah sepenggal dari kisah Nabi Idris alaihissalam. Semoga apa yang disampaikan menjadi sebuah keberkahan dan kemanfaatan. Hal apapun yang kita ceritakan, kisah apapun yang kita dapatkan dan kita dengarkan, pasti akan ada beberapa hikmah yang memang bermanfaat untuk kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Syukron ala ihtimamikum wa istima'ikum. Assalamualaikum.